Nah, terus ini ada juga nih Coach ya pertanyaan. Kan milenial tuh hidupnya sekarang dinamis gitu Coach. Banyak yang dia mau kayak misalnya shopping, hangout dan sebagainya lah gitu. Nah, itu kenapa sih gitu Coach? Menurut Coach kenapa mereka tuh kayak gitu? Kalau menurut saya sih mungkin karena terlalu banyaknya iklan-iklan di media sosial. Misalnya gini, contohnya misalnya di Instagram. Hampir dari kebanyakan kita berbagi momen bahagia di Instagram. Hampir jarang kita temukan orang berbagi momen sedih di Instagram. Betul. Otomatis hal-hal seperti itu kadang bikin orang lain kepengen. Misalnya nih, saya baru selesai S1, sementara teman-teman saya belum ada yang ke Singapura, saya udah ke Singapura, terus saya selfie di depan Merlion gitu ya. Nah, itu otomatis bikin yang lain ngiri, yang lain kepengen juga ke Merlion gitu, pengen juga foto-foto gitu. Karena kan foto nggak bohong, gitu kan? Itu kan aktualisasi diri, eksis nih kita nih, gitu. Nah, itulah kadang kenapa milenial sekarang itu banyak maunya karena banyak yang dia lihat tanpa memperhitungkan bahwa segala sesuatu pasti ada resikonya. Kita berani ngutang, resikonya harus bayar. Kalau kita nggak bayar, nanti ada debt collector yang nagih ke rumah kita. Kan seperti itu. Senangnya cuman 10 menit naruh foto di IG, tapi cicilannya ternyata masih bertahun-tahun gitu. Panjang seperti itu. Kalau untuk saran saya sih ya, untuk yang masih kos atau nggak yang masih awal-awal bekerja gitu, biar gimana pun juga harus ada spare budget buat menabung. Jadi andai kata anggaplah kita contoh misalnya gajinya 1 juta. Dari gaji 1 juta itu 30% wajib ditabung. 30%-nya. Nah, yang 70%-nya itu, yang 50-nya untuk operasional, 20%-nya leisure, kesenangan. Jadi kalau operasional tuh gini, misalnya gaji 1 juta. 500.000 itu kos di situ, makan di situ, transport di situ, kuota internet di situ, harus bisa. Iya Coach. Ya, nah, lalu selanjutnya adalah 200.000-nya 20%-nya leisure, kesenangan. Kesenangan itu misalnya kita punya budget gitu, buat beli skincare di situ tuh. Atau nggak laki-laki misalnya mau touring, atau nggak misalnya saya pengen ikut kegiatan olahraga berbayar, misalnya saya mau ikut latihan karate, saya mau ikut latihan yoga, mau ikut zumba. Nah, ngambil uang iurannya, dananya itu dari yang 20% tadi, yang 200.000. Nah, misalnya gini, Mbak Nia, saya tuh orangnya hobi traveling deh, saya pengen ke Jogja. Kira-kira habis berapa ya? Oh, ternyata ke Jogja itu saya habis 1.200.000 misalnya. Dengan catatan kita ngomongin gajinya 1 juta ya. Berarti kan ada budget leisure tuh di situ, kesenangan. Berarti Mbak Nia harus nabung tuh selama 6 bulan. Jangan beli skincare, jangan nonton bioskop. Uangnya disimpan sampai ketemu 6 bulan. Udah gitu dapat 1,2 baru jalan-jalan deh ke Jogja. Gitu, seperti itu. Dan harus dibiasakan. Jangan sampai jalan-jalan dulu hutang kemudian. Itu salah banget ya Coach, mindset yang kayak gitu tuh salah gitu. Karena bakal menyiksa di akhir gitu. Oh, ini masih nyambung sama yang tadi, yang pertanyaan sebelumnya, yang karena milenial tuh hidupnya maunya shopping, hangout kayak gitu kan. Nah, kalau itu terus-terusan terjadi, apa yang bakal terjadi sama milenial yang kayak gitu tuh ke depannya tuh Coach? Sebenarnya saya juga suka nyaranin gini, dalam mengelola perencana keuangan, saya selalu bilang gini, temukan pasangan hidup yang hubungannya dengan uang sehat. Jangan sampai para jomblo dapetin pasangan yang cara hubungan dia dengan uang nggak sehat. Jadi gini, hidup itu nggak bisa gimana nanti, hidup nanti gimana. Kalau misalnya nih milenial sembarangan dalam mengatur keuangannya, kan nggak semua milenial juga begitu kan. Iya, betul. Pasti kalau misalnya anggaplah yang perempuan,
dia hubungan dengan uang baik, tata kelola uangnya baik, dia bisa kontrol diri dia. Apakah dia mau punya pasangan yang cowboy gitu loh, yang gimana nanti aja, kita happy dulu aja sekarang? Nggak mau. Iya benar. Gitu juga laki-laki. Kalau laki-laki nih, dia tertib, disiplin sama uangnya gitu. Terus dia cari pasangan hidup yang hobi ngegesek sana sini belanja gitu kan. Terus tiba-tiba akhir bulan si suami tinggal dikasih tagihannya aja. Apa dia mau punya pasangan seperti itu? Enggak. Karena gini, secakep apapun pasangan kita, kalau dia sudah bermasalah dengan keuangan, cakepnya hilang. Hilang udah. Bener, di mata kita nggak ada cakepnya deh. Iya. Karena kenapa? Di depan mata kita udah tagihannya, tagihan, udah kelihatan cakepnya. Bener Coach, bener. Gitu. Jadi ya sebisa mungkin milenial juga belajar untuk memperbaiki cara dia ngatur uang, cara dia kelola uang. Karena jangan-jangan dengan sembrononya dia nggak dapetin pasangan idaman dia. Karena kenapa? Karena attitude dia terhadap uang buruk, dan orang jadi khawatir berdekatan sama dia gitu. Karena biar gimana pun juga, kalau pasangan muda menikah kan, terus tiba-tiba pasti niatnya pengen lebih sejahtera ke depannya. Kalau tadinya misalnya mampunya beli motor, pengen setelah menikah berdua bisa mampu beli mobil. Yang tadinya ngontrak mampu beli rumah. Seperti itu. Yang tadinya mungkin nggak punya usaha bisa buka usaha kecil-kecilan, entah di garasinya, entah sewa toko, entah gimana. Setiap pribadi itu pengen pasti hidupnya berkembang, bertumbuh menjadi lebih baik, dan itu akan terasa lebih baik kalau partner hidup kita, pasangan hidup kita sejalan. Tapi kalau kita punya pasangan hidup gitu ya, tiba-tiba cowboy gimana nanti, pasti yang ada di pikiran kita, wah suram nih masa depannya sama dia. Suram nih kayaknya nih. Nggak ada tanda-tanda cahaya gitu seperti itu. Jadi kenapa milenial nggak bisa dengan serta-merta mumpung masih muda, mumpung milenial enggak. Kadang attitude kita tentang uang hari ini kan orang bisa ingat ya gitu. Misalnya itu cewek cantik, tapi belanjanya banyak banget. Gitu. Oh kayaknya enggak deh kayak gitu. Oke, nah terus ini ada lagi gimana ngelola keuangan biar bisa memiliki banyak uang atau aset di masa depan. Investasikah atau apa gitu Coach? Atau menabung? Kalau saya sih paling untuk milenial awal itu nabung emas. Nah, jadi Coach menyarankan ke teman-teman di sana yang masih milenial nabung emas dari sekarang logam mulia, nabung emas. Lalu kalau andai kata bisa nabung emas, beranjak lagi nabung ke rumah. Jadi biarpun masih milenial, ikut aja, beli aja rumah yang kecil, rumah subsidi pemerintah kah, atau enggak rumah komersil tipe kecil, belajar punya rumah. Karena misalnya anggaplah dia umur 22 ambil rumah, ternyata milenial itu hanya mau nyicil misal 10 tahun, berarti di umur 32 dia udah punya satu rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah berpikir bahwa kita tuh seumur hidup punya rumah satu, jangan. Kita sebagai milenial tuh harus berpikir bagaimana caranya kita punya rumah yang banyak. Bisa nanti rumah itu kita kontrakin, atau kita tempatin, atau ya pokoknya bisa jadi juga tempat usaha seperti itu. Jadi milenial tuh harus melek punya aset. Terus ada lagi yang ketiga yang selalu saya kasih saran adalah kembali ke sekolah. Jadi jangan pernah berpikir kalau kuliah apalagi S2 ya itu biaya. Enggak. Ambil S2 itu investasi. Karena kenapa? Pertama ilmu nambah. Kedua temen nambah. Dan biasanya kebanyakan teman-teman S2 itu adalah teman-teman yang sudah bekerja. Jadi cara berpikirnya berbeda dan peluang usahanya pun juga berbeda gitu. Beda sama anak-anak S1 ya, yang benar-benar semasa S1-nya banyak yang sekolah, tidak bekerja atau belum bekerja seperti itu. Jadi saran saya berinvestasi itu bisa juga gini, saya mau ngambil kursus bahasa Korea. Jangan dianggap itu biaya, itu investasi selagi kita benar-benar. Nah, terus ada lagi nih Coach ya. Bagaimana menyiapkan dana untuk ya pernikahan, terus mungkin di sini ada resepsi, pernikahan, rumah tangga, dan untuk anak gitu Coach. Kayak gitu. Misalnya mungkin ini untuk teman-teman yang masih belum menikah kayak gitu. Gimana untuk apa sih namanya? Menyiapkan dana itu gitu. Oke. Sekarang misalnya gini, kalau menurut saya sih menikah, kita merencanakan menikah
itu biaya resepsinya memang penting. Tapi yang jauh lebih penting adalah kita persiapkan biaya-biaya kita setelah menikah. Iya. Misalnya kita mau tinggal di mana, kita mau punya kendaraan apa gitu. Kalau memang kita punya budget lebih, sebaiknya ya menikah sederhana aja. Apalagi pandemi kan. Betul. Kalau nggak pandemi pun saran saya menikah itu sebaiknya sederhana aja, 2 keluarga aja, tanpa harus seremonial yang berlebihan gitu kan. Kecuali kalau memang kita artis atau ada yang endorse. Nah, uang kelebihannya untuk apa? Ya sebaiknya kita perhitungkan, misalnya mau kontrak rumah, kontraknya di mana. Misalnya kan kadang gini, kita punya pasangan yang lokasi kerjanya berbeda sama kita, ya kan? Misalnya anggaplah kita kerja di timur, pasangan kerja di barat. Oh mungkin idealnya kita harus punya rumah kontrakan di pusat, di tengah-tengah gitu kan. Nah itu kan perlu biaya seperti itu. Dan tadinya yang misalnya isi rumah yang nggak kepikiran, biasanya punya lemari es orang tua, sekarang harus punya lemari es sendiri, harus punya tempat tidur sendiri, harus punya misalnya kitchen set sendiri. Nah itu kan perlu biaya. Betul. Setelah menikah. Nah lebih baik dananya untuk itu gitu, karena kasih bukan nggak boleh seremoni ya, tapi kalau memang bisa dihemat di sisi itu dan dampaknya luar biasa terhadap kelangsungan hidup rumah tangga kita, ya sebaiknya dipikirin mateng gitu. Bener-bener. Jangan sampai karena pengen lihat kesohor, Betul. udahannya tekor, terus bingung nyusahin orang tua. Kayaknya nggak ideal deh kita kalau berani nikah. Terus udahannya merepotkan orang tua, tuh kayaknya nggak bijaksana. Oh iya, aku tuh pengen nanya. Tadi ngebahas tentang rumah gitu ya Coach ya. Karena kan misalnya kayak aku kan belum nikah nih, dan penghasilan juga kan masih dari kantor gitu kan. Itu kalau menurut Coach, aku tetap harus menyisihkan uang gajian untuk investasi, kayak contohnya beli rumah kayak gitu tuh dari sekarang gitu Coach. Iya, atau dari gimana sekarang, sarannya? Iya, jadi gini, saran saya nih, belajar punya aset dari usia semuda mungkin. Anggaplah gini, ternyata baru tamat kuliah, dari tamat S1 itu 2 tahun pertama kita hanya mampu beli motor misalnya. Kan kita bangga ya ada nama kita di STNK. Itu iya dong. Iya benar. Itu adalah bentuk berhasilnya kita. Iya. Gila, saya umur segini STNK-nya nama saya, gitu kan udah. Pakai uang sendiri. Umur pertama usia 30. Ih, gila keren, gue umur 30 punya rumah biarpun nyicil, gitu kan. Ntar umur 35 ternyata punya mobil gitu kan. Ih, gila. Ada nama Nia di mobil gitu kan. Kan keren tuh kayak gitu. Nah, harus bisa berpikir seperti itu. Wah, makasih banyak Coach Nanda atas waktunya, seneng banget. Dan by the way ini kan Coach Nanda bakalan jadi salah satu agent kita juga ya, ada teman curhat ya Coach ya. Iya. Mungkin teman-teman, nanti teman-teman tuh bisa langsung konsultasi ke Coach Nanda, ya bisa ke Coach Nanda langsung atau bisa lewat teman curhat ini, gitu ya Coach ya. Betul, iya. Kalau memang ada yang perlu kita edukasi, kita edukasi. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah nonton sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat. Di like dan di share ke teman-teman kalian semua, dan jangan lupa untuk di subscribe channel Teman Curhat dan channelnya Coach Nanda. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.